Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya di Merdeka 2 Grab. Salam hormat buat para senior semua di budidaya anggur. Salam sukses buat para pemula dan kita semua. Semoga pada edisi puasa ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Oke, pada kesempatan yang baik ini izinkan Merdeka 2 Grab berbagi sharing ya. Dalam hal ini mungkin berbagi sharing tentang istilah atau batang-batang tajuk pada tanaman anggur. Oke, di depan kita ini sudah ada bibit tanaman anggur ARA 15. Itu saya beli dari seorang pengangguran juga yang sudah berhasil membudidayakan anggur di daerah Ciputat Baru. Ini lumayan vigor, usia kurang lebih 2 bulan bibitnya ya. Dari setelah grafting ya, 2 bulan setelah grafting ya. Nah, mungkin banyak bertanya-tanya di antara para pemula, apa itu batang primer, apa itu batang sekunder, apa itu tersier, dan lain sebagainya pada tajuk tanaman anggur. Nah, pada video kali ini saya langsung berbagi ya dengan para pengangguran mania semua. Kita tunjukkan apa itu yang saya sebutkan tadi di atas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke bagiannya ya. Nah, saya zoom sedikit. Ada yang belum saya sebutkan tadi adalah namanya rostock. Sahabat sekalian, rostock adalah bagian batang bawah untuk tanaman anggur, terutama anggur varian impor ya. Rostocknya itu adalah yang mana ya? Oke, sebentar. Nah, ini teman-teman ya, saya tunjuk ya. Ini adalah rostock. Rostocknya ini ukurannya lumayan cukup besar, ya. Biasanya rostock itu atau batang bawah dipilih oleh para pembudidaya anggur dengan harapan atau memang dengan keunggulan dia perakarannya cukup bagus ya. Perakarannya cukup bagus. Kemudian selain perakarannya yang bagus, dia juga sudah tahan banting ya di iklim kita yang tropis ini di Indonesia. Jadi dia sudah tidak banyak beradaptasi. Jadi ini biasanya yang dipakai untuk rostock ini ya, teman-teman. Rostock ini istilahnya batang bawah ya. Segini ada rostock nih. Dari sini ke bawah ini adalah rostock yang akan menopang dari tanaman seluruhan anggur, yaitu dimana perakarannya ditopang oleh si rostock ini atau batang bawah yang menghasilkan akar yang menentukan kehidupan pohon tersebut. Nah, si rostock ini terdiri dari rostock yang impor ataupun yang lokal. Nah, di Indonesia itu rostock lokal seperti varian Isabella, kemudian Caroline, Black Rose atau CBR, lalu Red Master, RM itu udah nggak asing ya di dunia pengangguran. Itu adalah contoh ketiga rostock lokal yang sangat luar biasa, yang bisa menghasilkan perakaran yang cukup kuat dan juga daya tahan terhadap penyakit juga sudah sangat teruji. Nah, adapun rostock batang bawah untuk yang lumayan juga cukup tidak kalah hebatnya atau kuatnya atau perakaran cukup bagus, ada salah satunya yang saya tahu itu adalah Cleo Negra. Cleo Negra itu varian rostock yang sangat luar biasa. Kemudian juga Paulson itu juga luar biasa. Itu salah satu contoh jenis varian rostock impor ya, Paulson sama Cleo Negra. Sangat recommended, tapi harganya juga dibanding dengan rostock lokal dia lebih mahal.
eh, saya kira untuk varian rostok udah cukup paham ya. Jadi teman-teman pemula, rostok itu bagian batang bawah dengan sampai di akar, ini rostok. Nah, di sini ini adalah bentuk grafting yang disebut atau okulasi. Okulasi atau grafting sambung sisip di bagian sebelah sini nih, permukaan kulit dari si rostok, jadi ditempel. Nah, ini ada dua nih dicoba, namun yang tumbuh itu yang sebelah kanan ini ya. Ini kayaknya sih nggak tumbuh. Nah, ini disebut rostok sampai sini. Nah, yang kedua urutannya ini ada namanya batang primer. Nah, batang primer itu inilah yang disebut entris yang pada saat kita menggrafting atau mengokulasi dengan varian impor dan lokal seperti ini entris ini. Nah, dia waktu itu disambung tuh seperti ini ya. Jadi tumbuh tunasnya di sini, seperti ini tumbuh tunas. Nah, inilah yang disebut dari mulai entrisnya ini ke atas, ini disebut adalah batang primer. Oke, cukup dipahami ya teman-teman ya. Jadi ini rostok, ini batang primernya. Rostok batang bawah, primer itu batang ke atas. Nah, primer terus ke atas. Nah, itulah yang disebut batang primer. Sampai mana batang primer? Dikatakan batang primer itu apabila pada saat kita membentukkan tajuk ya, seterusnya ya, batang primer. Kalau dia tidak dibengkokkan, dia belum disebut sekunder. Terus untuk bagian tunas air yang mana? Nah, kan ada juga yang bertanya, tunas but, tunas air, tersier itu yang mana? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ini kita enak nih ambil contohnya, jadi lengkap. Nah, teman-teman ya, atau para bro mania semua di budidaya anggur, ini yang tumbuh di antara ketiak daun, dan ada satu but tuh ya, but yang saya fokuskan dulu. Nah, itu ya. Ini yang nongol sedikit nih yang di kuku saya, maaf ya. Terus, nah, itu namanya disebut but, tunas but atau tunas pembuahan, tunas but. Dia muncul atau tumbuhnya paling belakang, tunas but. Nah, yang dikatakan tunas air pada batang pohon anggur itu yang mana? Yang ini ya. Nah, ini nih. Ini adalah tunas air. Tunas air itu disebut juga sama tunas abadi, bisa ada yang menyebut juga gitu. Karena dia akan menjadi tunas vegetatif atau tunas pertumbuhan untuk kelangsungan dari tajuk si pohon itu sendiri. Nah, di sebelahnya tunas air yang ini adalah daun ya, daun yang menempel pada batang primer, daun. Begitulah ya seterusnya ya. Jadi saya ulang ya, dari sini ada rostok, setelah sambungan disebut ini batang primer. Batang primer akan menghasilkan but ya, but yang tadi yang ini ya, saudara-saudara ya, teman-teman ya, but. Kemudian ada tunas air sebagai tunas pertumbuhan, ada daun, lalu terus ke atas seperti itu ya. Nah, itulah yang disebut tajuk pada tanaman anggur. Jadi kita sudah mengenal 4 ya, 4 apa 5 ya, 4. 1 rostok, kedua batang primer, ketiga tunas air, lalu tunas but. Nah, yang kelima batang sekunder itu mana? Oke, karena ini masih kecil ya, kita belum melihat batang sekunder itu seperti apa istilahnya ya, istilah ya dalam pengangguran itu. Karena ini belum disebut sebagai batang sekunder, masih primer. Nanti kalau kita contohkan saja yang sudah besar ya, Oke, segedot. Nah, ini ada yang sudah besar percabangan. Ini ke atas ya, kita coba aja nih. Ini kan sebenarnya masih batang primer ya.
batang primer. Batang primer ketika dia sudah dibengkokkan, kayak teman-teman tahu ya, dibengkokkan tuh kemari nih. Ini kemari. Nah, ini sudah disebut sebagai istilahnya batang sekunder. Ini batang sekunder. Ini batang primer. Walaupun dia tidak dipotong, tetap dia kalau sudah dibengkokkan di istilah budidaya anggur ini disebut batang primernya. Itu batang primernya ya. Seperti itu. Jadi ini sekunder. Ketika dia bengkok kemari dia menjadi ini primer. Primer ke bawah sampai rostok. Ketika dia sudah belok di sini, ini disebut sebagai batang sekunder. Tuh, terus batang sekunder. Nah, batang sekunder ini tadi dilihat kan ada tajuknya. Kita bebas ya untuk menumbuhkan pohon anggur itu bisa pakai tunas air atau pakai tunas bud. Nah, pada kali ini mungkin saya ambil aja contoh ini karena dulu terbentuknya dari tunas bud ya, seperti ini ya, tunas bud tuh. Tunas bud, dia daun dan sebagainya, terus gitu. Nah, semua ini saya bentuk waktu itu pakai tunas bud. Jadi di batang sekunder ini saya tumbuhkan ada tunas bud, bukan tunas airnya. Jadi tunas airnya waktu itu saya buang, maka tumbuhlah tunas bud. Kalau kita pelihara tunas airnya, tunas budnya lama-lama akan mengecil. Yang tadi menonjol itu ya, gitu. Nih tunas bud kayak gini nih. Tunas bud menonjol. Nah, kenapa saya lebih suka memilih tunas bud? Tunas bud itu pada lebih banyak mempercepat proses buah ya. Artinya di tunas bud itu lebih unggul dibanding tunas air kalau kita mau membuahkan sebenarnya. Tapi kalau untuk pembentukan tajuk itu lebih cepat pakai tunas air. Tunas air itu karena numbuhnya di awal lebih cepat. Namun kalau kita mau bereksperimen, kita menemukan dengan tunas bud, itu alangkah lebih baiknya. Tapi kondisinya memang biasanya ya harus kondisi musim panas ya. Kalau musim hujan ya nanti kendalanya kita kehilangan ibaratnya waktu. Karena kenapa? Di musim hujan kalau di teman-teman semua atau para pemula membudidayakan anggur itu musim hujan, apalagi baru tajuk vegetatif atau pertumbuhan, dia banyak terserang, daun-daunnya itu akan terserang seperti jamur warna kuning. Akibatnya pertumbuhan akan menjadi lambat. Tapi kalau di musim panas oke lah. Nah, ini makanya ini saya coba kumbukan semua dari tunas bud. Ini lumayan. Ini walaupun masih buah perdana, ini bawa kurang lebih ada 10 dompol ya, varian karnival. Nah, ini lihat nih di cabang ini ya, kita contohkan ya teman-teman ya. Ini kan batang tadi sekundernya. Sekunder saya tumbuhkan bud ya. Bud keluar nih, keluar bud juga. Nah, itu bawa bunga waktu itu ya, ada buahnya nih. Bawa buahnya. Nah, ini juga satu lagi di sebelahnya itu bud juga, keluar juga bawa bonus bunga ya. Bunga akhirnya jadi buah seperti ini. Ya alhamdulillah sih, walaupun baru buah perdana, sudah bisa membahagiakan mata lah menurut kita buat pengangguran pemula gitu ya. Nah, ini juga teman-teman ya. Nah, di sini tak kalah hebatnya juga di lanjutan ya. Ini kan masih, ini sekundernya, ini tunas bud juga yang keluar dari sekunder itu menghasilkan 3 dompol ya. 3 dompol, 1, 2, 3. Jadi si batang buah itu tumbuhnya di sini ya teman-teman ya, di samping bud. Misalnya ini keluar tunas buat vegetatif atau pertumbuhan. Nah, di sebelahnya di sini untuk batang buahnya sebelah. Seperti itu ya. Oke, inilah sekilas informasi yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat.
Eh, semoga teman-teman juga pemula khususnya lebih lebih mengetahui lagi seluk-beluk tentang tajuk dan tanaman anggur. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga bisa menginspirasi juga buat para pemula, bahwa berbudidaya anggur itu sebenarnya sangat mengasihkan ya. Kita juga dipacu untuk lebih berkreasi dan bisa bereksperimen serta belajar tentang budidaya anggur. Nextnya kita akan membahas tentang masalah Excelberg ya untuk tanaman anggur. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau penyampaian yang kurang tidak benar. Buat para senior juga minta kritik dan sarannya jika memang ada kesalahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, sukses buat kita semua.